Jadi ini menarik ya, sangat menarik. Yang Mulia Buddha sering memberikan arahan spesifik tentang meditasi sesuai dengan kecenderungan masing-masing pribadi untuk kemajuan latihannya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menentukan latihan yang cocok untuk diri kita mengenai metode meditasi? Atau pilihannya tidak lain dan tidak bukan itu trial and error. Yes. Di zaman Buddha kan Buddha lihat Culapataka nih, cocoknya begini. Pak Bikunanda diajak jalan-jalan dulu ke mana? Alam dewa. Istrimu mah nggak ada apa-apanya. Ini jauh lebih cantik. Nah, kalau sekarang gimana nih? Silakan. Ya memang kondisinya kita sekarang ya dilematisnya seperti itu. Tidak ada kalau Anda beruntung sekali bertemu dengan seorang guru yang bisa istilahnya meneropong kondisi penyakit batin Anda dan kemudian kasih obat yang tepat, ya itu memang betul-betul luar biasa ya istilahnya. Kembali tidak ada satu obat generik yang cocok untuk semua orang. Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah ya ambil kitab panduan yang terbaik, ya kan? Yang memang jelas silsilahnya, memang jelas rujukannya. Lihat orang-orang yang sudah mempraktekkan rujukan itu, hasilnya seperti apa, ya dong? Tingkah lakunya seperti apa, ininya seperti apa, kan kelihatan nanti, betul nggak sih? Jangan mudah jatuh cinta pada pandangan pertama kan gitu kan, main beli aja gitu kan. Lihat dulu orang-orang yang mempraktekkan ini kelompoknya seperti apa karakternya. Ya. Yang kedua setelah itu Anda coba untuk praktekkan pada diri sendiri. Lihat efeknya. Jika kebaikan aspek-aspek bajik dalam batin berkembang, aspek-aspek tidak bajik berkurang, artinya Anda di jalur yang tepat dan memang ini rute yang cocok buat Anda ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah kenal Dhamma lama udah 10 tahun, 15 tahun, tanya sama orang-orang terdekat Bapak Ibu ya, sama istri, sama suami, sama ayah, sama ibu ya. Saya sejak belajar Dhamma ini ada perubahan nggak nih? Kalau dibilang lu mah sama aja gitu. Nah, itu Anda harus warning nih, harus warning ini. Refleksikan ulang retribusi. Ini. Iya, apakah Anda berada di jalur yang tepat atau enggak ini, atau ini masih on track apa enggak gitu ya. Sama aja gitu. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi dicoba trial and error tadi, trial and error mau nggak mau, yaitu lihat aspek ke situ. Nggak ada jalan lain sih kalau di zaman sekarang ya. Ya tentunya makanya banyak yang berharap, beraspirasi untuk bisa terlahir di era Buddha Maitreya ya itu memang banyak yang beraspirasi demikian karena memang manfaat jika memang bisa mendapatkan bimbingan langsung dari seorang sama Sang Buddha ya luar biasa. Memang amat luar biasa gitu kan. Tetapi untuk bisa bertemu seorang sama Sang Buddha juga ya Anda nggak bisa cuma beraspirasi semata, sayangnya kan gitu ya. Butuh ditopang juga oleh sila, samadhi dan kebijaksanaan yang cukup juga gitu. Kalau enggak ya harapan tinggal harapan seperti itu ya. Ya mungkin singkat dari saya seperti itu. Mungkin Pak Febi ini lebih dalam. Iya Pak. Ini Pak. Kan ada juga kalau di Zen itu guru ketika murid siap. Terbalik ya Pak. Ketika murid siap, guru akan tiba. Saya hanya mau menyarankan ya kita sebagai umat Buddhis memulai dari mana ya. Nah masalah meditasi tadi sebetulnya tidak usah terlalu dipikir terlalu jauh dulu. Misalnya meditasinya ingin dalam konsentrasi, saya harus objek apa gitu ya. Saran saya sih meditasi yang sederhana aja dulu untuk batin menjadi nyaman, batin sehat, jasmani juga sehat. Nah ada yang lebih penting dari itu adalah memahami Dhamma terlebih dahulu. Itu penting karena untuk memunculkan pandangan benar. Jadi misalnya memahami hukum karma, ya,
secara cukup bagus. Cara mengukurnya gini, kalau ada pertanyaan tentang karma, semuanya saya bisa jawab. Gitu, itu aja. Kalau masih, waduh ini apa ya, kenapa ya, nah berarti belum tuntas tuh, masih harus belajar lagi ya. Jadi belajar itu bisa dengan membaca, bisa dengan mendengarkan khotbah, bisa berdiskusi dengan Kalyanamita ya. Terus memahami tadi apa, tentang ayatana 12 landasan, terus 18 datu ya, karena itu akan memberikan pembukaan pandangan benar untuk memahami apa yang terjadi pada batin jasmani, apa sesungguhnya yang terjadi. Sebetulnya itu saran, kalau saya boleh sarankan, itu lebih penting ya. Walaupun mungkin masih suka marah ya, nafsu masih besar, tapi nggak apa-apa, itu pengetahuan itu didapatkan dulu. Nah kalau itu sudah dapat dan merasa cukup sudah paham, baru ke meditasi. Baik samatha dan plus wipassananya itu tadi merenungkan yang sudah dipahami tadi. Bisa, oh saya paham tentang 18 datu misalnya ya. Ini adik-adik yang belum tahu 18 datu itu kan, ini ada 6 indria ya. Nah di 6 indria itu ada 3 unsur yang kita kontak dan timbul pikiran, yaitu landasan internal, ya kalau mata misalnya matanya itu sendiri, landasan eksternal visual ya yang dilihat dengan si kesadaran matanya. Ada 3 kan? Nah 3 kali 6 jadi 18 datu, kan mudah sebetulnya ya. Nah lalu itu bisa dijadikan bahan perenungan untuk vipassana. Jadi oh saya melihat seperti ini prosesnya, seperti ini terjadinya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalau melihat sesuatu menginginkan, oh ini terjadi pada saya, atau marah, ini terjadi pada saya. Terus mengerti jasmani ya, bagaimana cara merenungkan kejijikan jasmani itu, sehingga nanti berikutnya pas belajar wipassananya bagus karena sudah paham. Itu yang dimaksud dengan pandangan benar menjadi pemimpin, seperti itu. Nah, kalau itunya belum paham tuh pandangan benarnya, belajar meditasi tampaknya bakal hanya mengejar apa, konsentrasi ya, dan biasanya ada unsur loba di situ. Kenapa ingin konsentrasi? Wah kalau saya bisa jana kan keren gitu ya. Sambil nggak tahu kalau udah jana mau apa sebetulnya. Katanya melihat nama rupa. Nama rupanya gimana ngelihatnya gitu ya kan. Jadi lebih baik kalau bagi kita umat, karena di dalam Sutta Pitaka juga sebetulnya tadi kan katanya mau jadi Sotapanna ya. Target Pak. Jadi landasan utamanya itu belajar Dhamma dulu. Bergaul dengan orang-orang bijaksana, lalu mendengarkan Dhamma sejati ya kan. Lalu yoniso manasikara, artinya mulai mengarahkan pikiran ke arah yang benar, yang bermanfaat ya. Lalu berpraktek sesuai Dhamma ya, tadi melakukan perenungan. Jadi nah kalau itu sudah bagus tuh, baru meditasi dalam tuh kalau mau jadi anagami ya. Jadi kalau saya tambahan Pak Adi ya, targetnya anagami Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam sutta itu tidak ada Buddha bilang jadilah seperti Anathapindika kalau punya anak, nggak ada. Atau jadilah seperti siapa lagi yang Sotapanna? Hataka lebih. Bukan, misalnya seperti itu siapa? Jadilah seperti Bimbisara, nggak ada Buddha. Buddha bilang kalau punya anak jadilah seperti Hataka dan yang mulia Cita. Itu dua-duanya anagami. Jadi sebetulnya perumah tangga itu didorong jadi anagami, bukan jadi Sotapanna, terlalu rendah. Kan berjuang jadi anagami ya, gagal-gagal kecepluk gitu. Jadi Sotapanna kan? Gitu. Kalau cuma Sotapanna, kalau gagal kan masih Putujana, ya kan? Katanya kan gitu. Ya mungkin itu. Ya, teorinya gitu Pak. Jadi arahnya yang level 3, jatuhnya level 1. Dan juga Ya. Samadhinya nggak bisa ujuk-ujuk ya Pak Febi ya. Samadhi dibangun dari atas dasar moralitas, benar nggak Pak Febi ya? Dari pandangan benar, dia memahami tentang hukum karma, mengetahui mana baik mau mana buruk, maka dia kemudian jadi hati-hati ya, benar nggak Pak Febi ya? Hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan yang kecil sekalipun gitu kan, maka dia jaga
indera ya, bener ya Pak Febi ya. Mata lihat apa, telinga dengar apa, mulut bicara apa, kaki melangkah kemana, tangan dipakai buat apa, maka dia akan hati-hati di sana. Nah dari hati-hatian inilah ini sati terbangun, betul nggak sih? Mindfulness terbangun. Eling, dia harus eling gitu kan, harus menjaga, memonitor ini saat ini saya sedang apa. Ini aspeknya masih aspek sila, belum aspek meditasi. Nah, ketika dia terus-menerus menjaga 5 inderanya, pada saat itu lama-lama capek nggak Bapak Ibu? Jagain semuanya, mata, telinga, capek nggak? Capek ya, betul ya? Ketika orang yang seperti itu capek, maka dia jadi cenderung menyukai keheningan, menyukai sedikitnya kontak. Karena makin banyak kontak, peluang makin jebolnya makin Banyak. banyak. Maka orang-orang seperti ini akan cenderung menyukai keheningan, menyukai sedikit kontak. Jadi begitu dia dalam kesendirian, aduh enak banget ini. Nggak harus ngawasin mata, nggak harus ngawasin telinga, nggak harus ngawasin ini. Nah dia masuk dalam menyukai kesendirian. Ketika dia di dalam kesendirian, dia hanya harus mengawasi apa? Dirinya sendiri. Pikirannya sendiri. Jadi dari 6 sekarang 5 udah sedikit tertarik kontak. Sekarang dia hanya harus mengawasi pikirannya sendiri. Inilah start dari meditasi. Meditasi yang secara alami sila yang mengarah pada samadhi itu seperti itu prosesnya. Jadi kalau sekarang kan tapi terbalik. Ini masih suka dengan kontak-kontak indera, masih mencari, masih demen drakor, masih demen ini, masih demen itu. Bener gak sih Bapak Ibu? Tiba-tiba harus mau belajar meditasi 1 jam itu kayaknya tersiksa banget kan? Sudah 1 episode itu ya, betul nggak Bapak Ibu ya? Ah, kan gitu. Jadi terasa menjadi beban, menjadi kewajiban. Karena ini tidak berjalan secara alami. Tidak terjadi progres batin yang natural shiftingnya. Dia ada lag gitu di situ. Ya. Tapi kalau dia smooth, dia punya flow, dari moralitasnya dijaga seperti tadi, maka dia akan smooth. Pasti dia menyukai meditasi secara otomatis. Nah kalau Bapak Ibu sekarang masih berat, aduh saya mau meditasi tiap hari 1 jam, kok kayaknya berat banget ya? Artinya di moralitasnya ini belum. Kita nganalisa ya, betul ya Bapak Ibu? Pasti di sininya belum, karena masih gemar, masih gandrung, masih doyan ya Pak Febi ya, mencari sensasi-sensasi kontak-kontak indera. Yang nikmat-nikmat itu. Yang nikmat-nikmat, yang indah-indah, yang seru-seru, nah itu masih nikmat. Karena bagi dia masih tertarik ke sana. Ketika dia dari yang suka seperti itu kemudian harus berlatih meditasi 1 jam 1 hari, itu rasanya beban banget. Tetapi bagi mereka yang tadi itu yang proses alami tadi, menjaga kontak-kontak itu capek dan tiba-tiba punya waktu 1 jam sendiri, nggak harus ngawasin 5 pintu tapi cuma ngawasin 1 pintu. Bagi dia ini rasanya apa? Bonus. Ini istirahatnya dia. Istirahat. Maka ketika dia beristirahat di situ, maka di situ timbullah rasa suka. Pak Fibi bilang tadi, meditasi harus senang, betul nggak? Ya. Senangnya muncul dari mana? Dari keterasingan sensasi indera. Nah kita mungkin kebanyakan dari kita belum sampai ke titik yang natural, switch yang natural ini. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya kan sih. Tapi switch natural ini yang diharapkan yang terjadi dalam ini tadi latihan bertahap ini sebenarnya switchnya itu harusnya dia natural, smooth, pelan-pelan kayak air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dia smooth aja, ngalir aja. Memang arahnya pasti ke situ. Kalau moralitasnya terjaga baik, otomatis dia smooth. Pasti Anda suka keterasingan, Anda pasti suka meditasi. Anda suka meditasi, nanti Anda pasti lari pengembangan kebijaksanaan. Ini flow-nya. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus, dari sini step 1, step 2 kayak orang naik tangga mungkin kita nganggapnya begitu kan ya. Nggak kayak gitu. Dia ngalir aja tuh natural seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Pak. Ini silakan. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Saya juga jadi teringat kembali
Bapak Ibu sekalian, manfaat besar kalau kita belajar Dhamma dan tadi secara intelektual paham dulu, nanti tinggal merenungkannya. Kan? Nah, ketika merenungkannya semakin terinspirasi, tadi yang Pak Handi sampaikan ya 4 kebenaran mulia, ya pokoknya anicca dukkha anatta lah gampangnya misalnya ya, sudah mulai terinspirasi ya, artinya bukan hanya paham, oh ini tidak kekal, bukan cuma itu aja, tapi karena sering direnungkan, matang dalam pikiran mungkin istilahnya gitu ya. Nah itu banyak manfaatnya, jadi itu mulai condong ke nibbana nanti. Jadi ciri-ciri condong ke nibbana itu salah satunya adalah menyenangi tadi, sebetulnya terhindar dari bahaya-bahaya indria. Tapi kenapa masih bergelut? Karena terpaksa. Jadi kerja itu terpaksa ya, karena punya keluarga kita ya. Jadi jangan begini, belum mengerti Dhamma sudah enggak mau kerja. Itu duniawi katanya ya. Jadinya nanti Dhamma enggak dapat, hidupnya melarat. Ruginya 2 kali ya. Ya, cuci enggak ya, susah iya gitu. Nah, jadi kerja harus giat sambil belajar Dhamma, nanti pelepasannya natural. Ya, natural. Jadi kalau udah saatnya paham ya, tapi tetap punya tanggung jawab, karena kemelekatan itu nggak mudah ya. Jadi jangan merasa oh saya mau nggak melekat gitu ya. Kemelekatan itu nggak mudah ya. Nanti ada kemelekatan terhadap sensasi-sensasi indria, wedana ya. Ada kemelekatan harta benda, ada kemelekatan terhadap negara dan kelompok, ada kemelekatan terhadap anak dan istri. Itu pelepasannya akan bertahap. Ya, akan bertahap seperti itu. Jadi ciri-ciri Bapak Ibu berhasil belajar Dhamma ya, nanti itu sebetulnya cita-citanya ingin melepas sebetulnya ya. Cuma masih banyak beban kemelekatan belenggu yang harus diselesaikan ya. Sambil menyelesaikan itu, sambil berlatih terus lebih lanjut tadi ya, memperbaiki, menyempurnakan moral sambil berlatih meditasi. Nah, jadi betul kalau sudah setidaknya saya udah merasa cara mengetes ya. Saya tahu anicca dukkha anatta, tapi saya ini udah rada-rada nyerap belum sih gitu ya. Atau udah agak nembus-nembus belum? Caranya adalah ketika kita merenungkan anicca dukkha anatta, timbul kebahagiaan dan ketenangan batin. Jadi, oh ini tidak kekal, ini anatta ya. Kalau malah takut ya, berarti belum tuh ya. Kemelekatannya masih terlalu besar. Tapi ketika merenungkan anicca dukkha anatta, kok batin itu rasanya plong gitu ya. Tenang, bahagia. Nah, tinggal oke, lanjutannya apa nih? Apa mau vipassana atau mau ke samatha seperti itu. Jadi itu kelebihannya, kita memahami Dhamma terlebih dahulu, dengan perenungan Dhamma mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih. Oke, boleh kita apresiasi ya.